Pada suatu hari, malaikat Tuhan datang dan menemui seorang pria bernama Gideon. Gideon bekerja keras di pertanian ayahnya. Malaikat itu berkata, "Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Pergi dan selamatkan umat Tuhan dari musuhnya." Tetapi Gideon ragu. Ia berkata, "Keluargaku adalah bani yang terlemah dari segala bani yang ada, dan aku adalah yang terlemah dari antara keluargaku." Gideon, Tuhan menyertaimu. Lalu Gideon bercakap-cakap dengan malaikat tersebut, dan Gideon percaya Tuhan dan setuju untuk melakukan apa yang telah malaikat Tuhan sampaikan kepadanya. Sebelum pergi berperang, Gideon mengumpulkan pasukan-pasukan yang hebat. Tetapi ketika Tuhan melihat itu, Tuhan berkata, "Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau. Jangan sampai orang Israel nanti memegahkan diri terhadap aku sambil berkata, 'Tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku.'" Jadi Tuhan menyuruh Gideon demikian. "Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang." Lalu 22.000 diantaranya pulang. Tetapi Tuhan kembali berfirman kepada Gideon bahwa masih terlalu banyak rakyat. "Suruhlah mereka turun minum air. Barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, tidak perlu ikut berperang." Lalu hanya 300 orang yang berlutut minum air yang akan membantu Gideon mengalahkan orang Midian. Lalu Tuhan kembali memberikan Gideon perintah yang aneh, yaitu dengan menyuruh pasukan Gideon membawa sangkakala dan buyung kosong dengan sulu di dalam buyung itu. Lalu pada tengah malam Gideon dan pasukannya berpencar. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung dalam tangan mereka, serta mereka berseru, "Pedang demi Tuhan dan demi Gideon, pedang demi Tuhan dan demi Gideon." Lalu tentara Midian yang mendengar menjadi ketakutan dan lari, lalu mereka membunuh satu sama lain. Dan begitulah cara Tuhan menyelamatkan bangsanya dari tangan musuh lewat Gideon. Selamat malam, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Sehat semua kita. Salam sejahtera dalam persekutuan yang beribadah di hari Rabu di keluarga masing-masing. Sektor Yerusalem, Bethlehem, Kanaan, Samaria, Yudea. Dan dalam persekutuan kasih untuk Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang mendengarkan, menonton layanan ibadah hari Rabu ini di handphone, laptop, ataupun di televisi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Perikop kita ada pada Hakim-Hakim pasal 7, 15-25. Ada tokoh Alkitab yang bernama Gideon. Gideon ini ada pada suku Manasye, suku yang terkecil dari Israel. Suku-suku di Israel. Kalau suku yang terkecil berarti suku yang memang tidak kuat, biasa-biasa saja. Saya mau sapa Bapak Ibu, kalau Tuhan mau pilih orang, dia tidak pernah salah. Kalau Tuhan pilih Bapak Ibu dalam bidang masing-masing,
tidak pernah salah. Tapi terkadang kita yang tahu cerewet ya. Malah kita yang sering menilai orang gitu ya. Tapi Tuhan ketika memilih seseorang untuk dipakai olehnya tidak pernah salah. Malam ini firman Tuhan menghantar kita. Sebelum kita masuk lebih jauh pada perikop kita Bapak Ibu, kita ada pada pasal yang ke-6. Pada pasal yang ke-6 ayat 1 Bapak Ibu berbicara tentang 7 tahun bangsa Israel dicengkeram, mengalami ketidakadilan dari siapa? Bangsa Midian. Mereka tidak tinggal di tanah perjanjian, tanah yang subur, tanah yang nyaman itu. Mereka tinggal di gunung-gunung. Saking takutnya dengan bangsa besar dan kuat ini. Tapi memang Bapak Ibu 7 tahun itu kenapa? Ya tidak setia Israel ini. Lalu pada pasal 6, pada ayat yang saya buka Bapak Ibu kekasih, pada ayat yang ke-7, ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus akan malaikatnya pada ayat 11 menuju ke Gideon. Gideon pada ayat 11 dikatakan, sementara mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Mengalami ketakutan yang luar biasa orang Israel kepada orang Midian, termasuk Gideon. Ketika malaikat Tuhan menyapa Gideon pada ayat yang ke-12, apa jawab Gideon? Nah, ini yang sering kita bilang, Tuhan, kalau Engkau sudah menyertai, mengapa kita hidup susah? Mengapa kita harus berpeluh untuk mencari sesuap air seteguk air? Mengapa kita juga harus gagal? Mengapa kita juga harus dihina? Apa yang dikatakan oleh Gideon ayat 13 saya baca Bapak Ibu. Lihat Bapak Ibu Alkitab masing-masing. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di mana perbuatan ajaib yang kau ceritakan kepada nenek moyang kami? Ibu bapak jemaat Tuhan, mungkin di antara kita ada yang punya ucapan seperti itu. Tuhan, so berdoa kita nih, minta Tuhan sertai. Kenapa gagal-gagal terus nih hidup? Kenapa sesusah nih hidup? Ibu bapak jemaat Tuhan kasih dalam Yesus, pada ayat yang ke-14 pasal 6 Tuhan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Nah, ini letak ayat yang memberikan semangat dan keyakinan bahwa penyertaan Tuhanlah yang dibutuhkan orang percaya. Bukan hanya kemenangan Bapak Ibu, tapi penyertaan Tuhan dikala kita gagal, kita kuat, tidak putus asa. Dikala kita mengalami situasi yang gamang, kita tidak cenderung menjauhkan diri daripada Tuhan. Itulah yang disebut kata, aku mengutus engkau dengan kekuatan, bukan roh ketakutan. Pada ayat yang ke-7, maksud saya pasal ke-7, Gideon mengusir musuh. Ibu bapak yang jemaat yang kasih dalam Yesus, pada perjalanan perikop ini Bapak Ibu yang kekasih, hal yang menarik, kalau mau berperang, tentu harus ada kesediaan serdadu, tentara. Dan biasanya melihat siapa lawan. Kalau memang dia punya lawan yang luar biasa, kekuatan fisik orangnya banyak, harus dibarengi dengan orang banyak dong. Gitu kan kira-kira Bapak Ibu? Itu matematisnya. Ibu bapak yang kekasih, orang Midian ini terkenal dengan kegarangannya.
keras dan mantap kalau berperang. Israel juga takut juga ya. Lalu ibu bapak yang kekasih dalam Yesus Kristus, yang terjadi kita melihat lebih jauh pada catatan penting kita bahwa disiapkan oleh Israel itu beribu-ribu. Perhatikan pada ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-3. Dari 30.000, 20.000 tinggal 10.000. Ibu bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, perhatikan yang mau kita lihat. Ternyata 10.000 itu juga ada seleksinya. Saya pikir-pikir, ini hebat juga ya untuk memahami kuasa Tuhan. Tidak bisa pada otomatis, tetapi dengan iman dan keyakinan pada firman tentang kehadiran dan penyertaan Tuhan. Seleksi yang terakhir ini yang mengantar kita melihat bahwa ada banyak cara Tuhan ketika menyeleksi hidup anak-anak Tuhan. Bapak Ibu, cara yang dipakai ini disuruhlah mereka untuk ke tempat di mana mereka harus minum. Perhatikan Bapak Ibu pada ayat 4. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Yang minum menjilat seperti anjing, itu harus kembali atau disingkirkan. Yang minum pakai tanda tangan, itu yang berperang bersama dengan engkau. Bapak Ibu yang kekasih, babi dengan anjing. Pada proses memahami perikop ini Bapak Ibu, sesuatu yang tidak boleh hidup pada zaman Israel najis. Tapi sekarang anjing jadi RW Bapak Ibu ya. Sudah najis lagi. So jadi masuk perut, masuk belajan, masuk wajan ya Bapak Ibu ya. Tapi perikop ini mengantar kita, kalau yang menjilat seperti anjing, kalau itu minum, tidak boleh. Yang boleh itu memakai dalam hormat dengan mengambil air lalu diminumkan ke mulutnya. Berapa? Sepertiga, 300 saja. Saya berpikir Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, pada ayat yang ke-7, lalu berfirman Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Median ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semua boleh pergi kembali ke kediamannya. Ibu Bapa, jabatan kasih dalam Yesus Kristus, kita masuk pada ayat 15. Dengan 300 orang itulah mereka maju berperang. Caranya, saya lihat waktu memasuki tanah perjanjian, kota Yeriko itu harus diruntuhkan dengan tiupan sangkakala. Mungkin bagi kita, ya apa ya dengan sangkakala? Tentu membuat kita juga bingung. Ternyata 300 orang itu berbekal sangkakala, buyung, obor, dan pedang. Mereka menyerbu bangsa Median. Dan yang terjadi, Ibu Bapak yang kekasih dalam Yesus Kristus, bangsa Median itu saling mengarahkan pedang seorang kepada yang lain. Ayat berapa? Ayat 22. Kemenangan terjadi kalau Tuhan beracara. Nah, ini baru kita harus imani. Kalau Tuhan beracara, yang mustahil pun. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena itu Bapak Ibu, saya pikir saat ini kita ada pada seleksi masa COVID-19. Masa pandemi ini. Kuat tidak? Tabah tidak? Semangat tidak?
Kalau kita hanya mikirkan, aduh, sudah dapat berkat dengan di rumah saja, apapun saja, semua butuh duit di rumah, tapi banyak pengeluaran katanya gitu Bapak Ibu ya. Ingat, inilah seleksi untuk meyakini firman Tuhan tidak pernah gagal. Dan Dia pasti memberikan kita berkat-berkat yang kita butuhkan, apapun bentuknya. Sedikit atau banyak tergantung kita melihat bahwa itulah cara Tuhan mencukupkan kita tiap-tiap hari. Dan Tuhan tidak pernah salah memilih kita pada waktu untuk kita mencari nafkah pada masa-masa wabah pandemi ini. Ikut protokol kesehatan. Kita bekerja selamat dan sehat. Di rumah kita juga sejahtera dan juga terpelihara keluarga, pekerjaan, dan hidup kita. Jangan pernah tangisi wabah ini, karena kita sudah diseleksi untuk ada di wabah ini dan kita menang bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati bagi Bapak Ibu yang berulang tahun di hari ini, hari dalam minggu ini. Tuhan memberkati dalam perjuangan Bapak Ibu mencari nafkah dan memberikan kesehatan untuk kita semua. Salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati Ibu Bapak, saudaraku yang kekasih. Selamat malam. Amin.